Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhedi. Saya dari Prodi Akuntansi Syariah kelas 2D. Di sini saya akan menerangkan daripada materi, yaitu hadis sebagai sumber hukum Islam dan hadis qauliyah, fi'liyah, dan juga menerangkan hadis tentang hadis qauliyah, hadis fi'liyah dan hadis takririyah, dan juga menjelaskan tentang pembagian hadis, yaitu hadis mutawatir dan ahad, dan juga pengertian qat'i dan dhanni dalam hadis, dan juga kedudukan hadis terhadap Al-Quran, dan juga kedudukan hadis ahad menurut para ulama, yaitu pada makul atau mata kuliah usul fikih 1. Dan juga sebelumnya saya ucapkan kepada Ibu Nurul Rahmawati MHI yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menerangkan daripada materi tersebut. Baik, langsung saja. Dalam hadis dalam kedudukannya itu ialah sebagai penjelas. Dan hadis kadang-kadang memperluas hukum dalam Al-Quran, ataupun menetapkan sendiri hukum yang di luar apa yang ditentukan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dan kedudukan hadis yaitu sebagai bayan atau menjelaskan fungsi yang menjelaskan hukum Al-Quran, dan yang mana tidak dapat diragukan lagi dan dapat diterima oleh semua pihak. Oleh karena itu memang untuk itulah Nabi SAW diutus. Dan hadis sendiri menurut istilah syara atau menurut istilah agama ialah hal-hal yang datang dari Nabi SAW, Allahumma sholli wa sallim alaih, baik itu berupa ucapan, perbuatan, dan pengakuan atau takrir, yang disebut dengan hadis qauliyah, hadis fi'liyah, dan hadis takririyah. Dan di sini hadis qauliyah itu ialah ucapan atau hadis Rasulullah SAW yang diucapkan dalam berbagai tujuan dan penyesuaian (buka kurung) situasi. Dan juga hadis fi'liyah yaitu perbuatan Nabi SAW. Dan ada juga hadis takririyah, yaitu hadis takririyah yaitu perbuatan sebagian para sahabat Nabi SAW yang telah diikrarkan oleh Nabi SAW, baik perbuatan itu berbentuk ucapan atau perbuatan. Sedangkan ikrar itu ada kalanya dengan cara mendiamkannya atau melahirkan anggapan yang baik terhadap perbuatan itu, sehingga dengan adanya ikrar dan persetujuan itu, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan atau mengemukakan sesuatu ucapan di hadapan Nabi SAW atau pada masa Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW mengetahui dan Nabi Muhammad SAW mengetahui apa yang dilakukan oleh orang itu dan mampu menyanggahnya. Namun di sini Nabi SAW diam dan tidak menyanggahnya, maka hal itu merupakan pengakuan dari Nabi SAW atau yang disebut dengan takrir, yaitu hadis takririyah. Dan para ulama dapat mengklasifikasikan hadis menjadi beberapa macam berdasarkan rawi. Dalam setiap tabaqah
hadis itu dibagi menjadi dua, yakni hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir disebut juga hadis mutawatir apabila jumlah perawi setiap tabaqah tidak terbatasi. Dan jika rawi pada setiap tingkatan sanadnya tak terbatas, maka menurut akal tidak mungkin perawi tersebut sepakat memasukkan hadis. Itu pengertian daripada hadis mutawatir. Dan selanjutnya, sedangkan hadis ahad disebut hadis ahad adalah jika jumlah daripada rawi di tiap tabaqahnya belum mencapai jumlah mutawatir. Misalnya jumlahnya rawi tersebut hanya 1, 2 atau 3 orang Dan dalam hadis ada yang namanya dalil qat'i dan dhanni. Qat'i menurut Abdul Wahab Khalaf, qat'i adalah suatu yang menunjukkan kepada makna tertentu dari suatu teks, buka kurung ayat atau hadis. Dan qat'i itu sendiri tidak mengandung kemungkinan takwil, serta tidak dapat memaknai selain makna dari teks tersebut. Sedangkan dhanni menurut kesepakatan ulama adalah dalil, buka kurung ayat atau hadis yang menunjukkan kepada suatu makna yang mengandung pengertian lain. Dan juga hadis ahad. Hadis ahad ini, kedudukan hadis ahad menurut para ulama. Hadis ahad menurut ulama Sunni. Menurut ulama Sunni, dalam kalangan mazhab Sunni terdapat perbedaan pendapat tentang kehujjahan hadis ahad tersebut. Ada golongan yang berhujjah hanya dengan hadis mutawatir, dan ada golongan yang berhujjah sekaligus dengan hadis ahad. Dengan syarat hadis ahad itu merupakan penjelas atau bayan bagi mujmal Al-Quran, atau penjelasan bagi suatu yang khafi atau yang samar daripada Al-Quran. Dan Asy-Syafi'i dalam Al-Um membantah pendapat golongan yang menolak hadis ahad secara mutlak. Dan jumhur ulama yang memegangi hadis ahad menetapkan bahwasannya hadis ahad itu dhanni, bukan qat'i. Namun mereka mengharuskan mengamalkan hadis ahad dalam bidang ibadah, muamalah dan akhlak, akan tetapi bukan akidah. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan apabila ada kekurangan dari kepahaman antum daripada penjelasan saya, antum bisa buka daripada materi daripada makalah yang sudah saya buat. Selebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.